Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya. Jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis, tis. Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Cekidot. Oke, kali ini kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu tentang keliling irisan dua lingkaran. Ingat, kalian belajar pasti bisa. Keliling irisan dua lingkaran. Materi ini adalah lanjutan dari materi lingkaran, yaitu materi kelas 11 Matematika Peminatan semester 2. Bagaimana yang dimaksud keliling irisan dua lingkaran itu? Gambar umumnya adalah seperti ini. Jadi kita punya lingkaran dasar yaitu lingkaran A dan lingkaran B. Ini ada lingkaran A dan ada juga lingkaran B. Mereka berdua memiliki titik potong. Titik potongnya yaitu C dan D. Yang dimaksud menghitung untuk irisan lingkaran adalah ini adalah yang bagian dari A, serta ini adalah bagian dari B. Inilah yang akan kita hitung, yaitu keliling irisan dua lingkaran A dan B. Jadi yang kita hitung adalah irisannya ini. Nah, terus materi penunjangnya, kalian masih ingatkah materi unsur lingkaran, yaitu materi kelas 8, yaitu materi kelas 8 SMP, masih kelas 2 SMP. Pastinya masih ingat. Ketika ada lingkaran, pasti memiliki unsur-unsurnya. Yang A itu adalah pusatnya, terus ini adalah jari-jarinya, A ke C adalah merupakan jari-jari, dan juga A ke D itu merupakan jari-jari juga. Nah, yang berwarna biru ini adalah apa? Juring. Nah, ingat ini namanya juring. Juring pasti memiliki sudut, yaitu sudutnya adalah alfa. Dan sudut lainnya belakangnya alfa adalah karena satu lingkaran penuh itu sudutnya adalah 360 derajat, maka sudut kebalikannya atau sudut lawannya itu adalah 360 derajat dikurangi alfa. Terus luas juring berhubungan dengan luas lingkaran, maka luas juring adalah luas lingkarannya yang besar ini dikali sudutnya berapa. Di alfa per 360 dikali pi r kuadrat. Pi r kuadrat adalah luas dari lingkaran. Terus untuk yang CD lewat tepi ini, nah ini merupakan busur CD. Ingat, bedakan busur sama tali busur. Kalau yang lewat belakang itu busur, seperti kalian memiliki alat ukur yang namanya busur. Nah, bagaimana cara mencari panjang busur ini? Busur berada pada tepi, berarti berhubungan dengan keliling lingkaran. Oleh karena itu, panjang busur yaitu adalah alfa kali alfa per 360 dikali keliling lingkaran, atau langsung saya tuliskan adalah 2 pi r. Ini adalah keliling dari lingkaran. Sedangkan yang CD melalui tengah ini, karena melalui tengah itu adalah namanya tali busur. Bagaimana cara menghitung tali busur? Karena kita menggunakan persamaan lingkaran, pastinya kita tahu titik C sama titik D, tinggal kita cari jarak titik C ke titik D. Terus, kalau yang berwarna biru saja ini adalah namanya tembereng. Nah, bagaimana cara mencari tembereng? Yaitu adalah luas juring dikurangi luas segitiga CAD. Ini adalah unsur dari lingkaran. Bisa kalian perhatikan dan kalian amati, karena ini adalah materi penunjang untuk materi keliling irisan dua lingkaran. Dan pi-nya, masih ingatlah kalian, pi itu adalah 22/7 dan 3,4
22/7 atau 3,14. Kapan pakai 22/7? Yaitu jika ada kelipatan 7. Nah, ketika tidak ada kelipatan 7, maka kita bisa pakai 3,14. Ini 3,14 didapat dari 22 bagi 7 dan dibulatkan dengan 2 angka di belakang koma. Materi penunjang lainnya adalah aturan kosinus. Ini materi kelas 11 semester kelas 11 materi keminatan semester 1. Ketika ada segitiga, saya ambil dari gambar yang di depan tadi, ACD, maka dari itu, dan ada sudut alfa di titik A. Ketika kita mencari CD, mencari nilai CD, kita pakai aturan sinus. Aturan sinusnya yaitu seperti ini. CD kuadrat, ingat, kita pakai kuadrat, jangan lupa untuk dikuadratkan. AD plus AC kuadrat min 2AD kali AC cos dari A. D yang diketahui adalah AD dan juga AC yang diketahui. Nah, trik dari saya ketika ada dua sisi yang diketahui seperti ini dan satu sudut yang diapitnya itu pakai aturan cos. Triknya ingat, ini membentuk huruf C. Nah, agak maksa dikit ya. Kita pakai C. Berarti pakai aturan kosinus. Ini materi yang penunjang yang harus kita pahami. Terus untuk materinya ada lingkaran, gambarnya seperti ini, dua lingkaran A dan juga lingkaran B. Titik potongnya adalah C sama D. CD adalah tali busur dari kedua lingkaran tersebut atau jarak C ke D. Ini merupakan jari-jarinya R1 dan tali busur untuk yang lingkaran A adalah ini dengan sudut A1. Dan ini adalah yang kita cari untuk CD satunya. Terus untuk yang lingkaran kedua itu adalah jari-jarinya R1, R2. Terus dengan sudut yaitu A2 dan panjang busurnya adalah CD2. Ini adalah panjang busurnya. Dari kedua ini untuk kita cari kelilingnya. Di keliling dari CD1 ditambah dengan keliling CD2 itu adalah merupakan keliling irisan lingkaran. CD1 ditambah CD2 ya. Ini adalah merupakan keliling irisan lingkaran. Bagaimana cara mencari nilai tersebut? Dari gambaran tersebut saya ambil satu lingkaran. Panjang busur CD, pastinya kita harus mencari panjang busur CD. Untuk panjang busur CD di rumus di awal, CD adalah alfa kali 360 kali 2 pi R. Karena kita menggunakan keliling, maka dari itu 2 pi R alfanya, nah satunya. Nah, tetapi permasalahannya dari ini kita tidak diketahui yaitu alfanya berapa. Oleh karena itu kita pakai aturan kosinus. Segitiga yang mana yang pakai? Segitiga yang CAD, segitiga CAD pakai aturan kosinus. R1 diketahui, ada dua sudut diketahui dan juga DC-nya pakai aturan kosinus. Ini aturan kosinus yang di awal tadi. Tapi kita harus mencari nilai alfa, maka dari itu kita ubah. Kita masukkan AD adalah R jari-jari, AC juga jari-jari. Kita masukkan nilainya R kuadrat tambah R kuadrat, 2R kuadrat, 2 kali R kali R, 2R kuadrat, cos alfanya tetap. Kita pindah karena kita mau mencari alfa, maka dari itu yang cos alfa berada di sebelah kiri. Karena berada di sebelah kiri bertukar tempat, maka tandanya jadi positif. Yang CD-nya bertukar tempat, jadi tandanya negatif.
cos alfa, maka dari itu adalah 2R kuadrat dikurangi CD kuadrat per 2R kuadrat. Nah, bagaimana untuk mencari A? Kita pakai arcus atau inverse dari nilai cos A tersebut. Ini bisa menggunakan alat bantu kalkulator untuk mencari arcusnya. Jadi kita cari nilai A-nya dulu. Bagaimana cara membuat langkah pengerjaannya? Yang pertama, sketsa lingkaran dengan mencari pusat dan jari-jari masing-masing lingkaran. Jadi ada suatu persamaan lingkaran, persamaan umum atau persamaan lingkaran yang biasa. Kita cari pusatnya dan juga kita cari jari-jarinya. Terus yang kedua adalah titik potong dua lingkaran. Nah, kita cari titik potong kedua lingkaran. L1 kurangi L2 sama dengan 0. Ini akan membentuk suatu persamaan garis. Setelah itu substitusikan ke L1 dan ke L2. Jadi dari hasil ini kita substitusikan ke L1 atau L2 ya. Jadi bisa pilih L1 atau bisa pilih L2. Untuk apa? Untuk menemukan suatu persamaan dalam bentuk ini. Persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Setelah ketemu persamaan kuadrat seperti ini, bisa kita faktorkan untuk menemukan nilai X1 dan X2. Setelah itu, substitusikan ke persamaan awal untuk mencari Y1 dan Y2, persamaan lingkarannya. Jadi kita punya titiknya, ini adalah sebagai titik potong dua lingkaran. Terus cari jarak kedua titik potong tersebut. Bagaimana cara mencari jarak kedua titik potong? Ini adalah cara mencari jarak kedua titik potong. X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Jangan lupa untuk di akar. Terus cari nilai alfanya. Alfanya kita cari tadi dengan arcus atau inverse dari cosinus. Terus cari nilai busur 1 dan nilai busur kedua. Busur 1 dan busur kedua rumusnya sama, tinggal alfanya berapa sama jari-jari dari masing-masing lingkaran tersebut. Oke, selanjutnya untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan keliling lingkaran dari irisan lingkaran berikut. Yang pertama lingkarannya ini. Oke, persamaannya mudah. Karena bukan persamaan umum, sudah tahu pusat sama jari-jarinya. Terus lingkarannya kedua juga, pusat sama jari-jarinya mudah untuk ditemukan. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah sketsakan lingkaran dengan mencari pusat dan jari-jari masing-masing lingkaran. Nah, jadi ketika ada suatu soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah mencari pusat sama jari-jarinya untuk menggambar sketsanya. Jangan ragu-ragu, kita pasti bisa. Jadi, untuk lingkaran pertama adalah ini pusatnya, langsung kita ambil pusatnya 2,1. Kalau kita langsung 2,1, tapi ingat berganti tanda. Kalau awalnya plus, jadinya di sini min. Kalau min jadinya plus. Maka dari itu pusatnya adalah min 2,1. Maksud saya tadi adalah diambil angkanya dulu, baru kita taruh tandanya. Terus jari-jarinya akar dari 49 adalah 7. Oke, sekarang lingkaran yang kedua. Berapakah ini pusatnya? Oke, kita ambil dari nilainya dulu. 6 sama 1. Karena negatif-negatif, maka nanti akan jadi positif semua. Maka didapat 6,1 dengan jari-jari R2-nya adalah 9. Kita pasti bisa karena kita belajar. Oke, gambarannya adalah seperti ini. Diketahui pusat yang pertama adalah min 2,1 dengan jari-jari 7. Pusat yang kedua adalah 6,1 dengan jari-jari 3. Jangan ragu mencoba untuk menggambar, pasti bisa.
Yang kedua adalah titik potong dua lingkaran. L1-nya kita ubah dalam persamaan umum lingkaran. Jadi sama saja ketika kita memiliki persamaan umum kita untuk mencari jari-jarinya kita ubah. Terus kalau ada persamaan lingkaran biasa, tetap kita ubah ke persamaan umum. Buat apa ini? Ini yang kedua dulu. Nah, buat kita eliminasikan persamaan yang pertama dengan persamaan kedua untuk mencari titik potongnya. Kita eliminasi, coret X-nya dikurangi, coret X-nya, X kuadrat dengan X kuadrat, Y kuadrat dengan Y kuadrat. Terus, X sama X kita eliminasi. Tapi ingat, ini adalah min dengan min, jadinya adalah plus, didapat seperti ini. Ini min ketemu min, jadinya plus, maka yang z-nya hilang, tinggal x saja. Ini min plus ketemu min, jadinya min, maka dari itu dapatnya 72. Kita selesaikan, kita cari nilai x-nya. Pindah tempat 72-nya jadi positif. X-nya didapat 72 per 16, kita sederhanakan jadi 9 per 2. Oke, 9 per 2. X-nya 9 per 2 kita substitusikan ke salah satu persamaan lingkaran supaya kita menemukan nilai Y-nya. Saya substitusikan X-nya. Nah, seperti ini didapatkan. Hati-hati ketika mengerjakan, kita samakan penyebutnya, jadinya 12. Terus kita kurangi biasa, ingat min. Nah, baru kita kuadratkan, jangan lupa atas kuadrat sendiri, bawah kuadrat sendiri, jadinya 9 per 4. Kita pindah tempat untuk pengurangannya supaya Y-1 kuadratnya tetap sendiri, jadinya negatif. Kita samakan bentuknya per 4, didapat 36 dikurangi 9 per 4. Untuk berikutnya didapat 27 per 4. Karena ini masih dalam bentuk kuadrat, maka dari itu kita akarkan. Tapi ingat, dalam akar ini bisa berlaku plus sama minus, jangan hanya plus ya, karena min kali min jadinya juga plus, min 2 kali min 2 atau min 2 kuadrat jadinya ya 4. 2 kali 2 ya juga 4. Jadi akar itu adalah plus minus. Kita pindah min satunya. Nah, memindahkannya ya usahakan di depan, jangan di belakang. Karena kalau di belakang nanti kita salah menulis, itu masuk dalam akarnya. Ini adalah Y-nya. Y-nya ada 2, ada 1 plus 27. Akar 27 per 4 sama 1 min akar 27 per 4. Setelah ketemu Y-nya, kita pasangkan, jadinya seperti ini. Nah, ini adalah X1, Y1, X2, Y2. Setelah ketemu ini, kita cari jarak kedua titik tersebut. Jarak kedua titik potongnya. Rumus jarak kedua titik potong adalah ini. X1, Y1, X2, Y2. Ini satu paket. Plusnya satu paket. Kita substitusikan. X1, X2 kuadrat, Y1, Y2. Dalam penulisan seperti ini, jangan lupa tetap dikurung. Karena hati-hati dengan tanda negatif ini. Ketika tanda negatif ini nanti kurungnya dibuka, maka akan terjadi perubahan. Seperti ini perubahannya. Nah, yang depan karena sama hasilnya 0. Yang belakang ini ya saya maksud perubahannya. Jadi min ini bukan hanya milik 1, tapi juga milik min yang belakang ini. Min kali min jadinya plus. Karena ada 1 plus min 1, hasilnya hilang, kita coret saja. Dan yang akarnya karena sama ya, jadi 2 akar 2 akar 27 per 4. Ini dalam bentuk akar,
dalam bentuk kuadrat, kuadratnya tetap. Akar ketemu kuadrat, maka akan hilang. Jadi tinggal didapat 2 akar 27 per 4. Per 4 atau 4-nya ini bisa keluar. Jadi 1/2. Kita coret 2-nya atas sama bawah. 27-nya tetap karena tidak bisa dipakar. Biarkan saja akar 27, tidak usah kita mencari nilai koma. Nah, didapat akar 27. Ini adalah jarak titik potongnya. Terus setelah ketemu jarak titik potong, nilai A1 dan busur 1. Ini adalah rumusnya tadi. CD-nya akar 27 dan jari-jarinya adalah 7. Kita tinggal memasukkan ke RA sama dengan A1 sama dengan cos inverse atau arcus boleh, cos inverse juga boleh. R1-nya kita masukkan 27, R1-nya kita masukkan 7. Terus CD-nya akar 27, 7 kuadrat 49. Akar ketemu kuadrat, akarnya hilang. Bawah sama dengan ini. Cirinya itu triknya, ini nilainya sama. Ya, dari sini pun juga sama. Kita selesaikan. Didapatkan A1-nya yaitu adalah arcus dari 71/98, didapatkan 43,57. Kita bulatkan jadi 44. Ini adalah A1-nya. Ketika A1-nya sudah ketemu, maka kita bisa mencari berikutnya adalah busurnya. Kita masukkan dalam rumusnya. A1-nya adalah 44. A1-nya adalah 44. 44 derajat per 360 derajat kali 2 kali 22/7 kali 7. Kita coret-coret dulu. Kita coret, kita sederhanakan dengan yang bawah. Ini 11 bagi 4. Ini bagi 4 adalah 90. Terus 90 bisa dicoret lagi atau disederhanakan lagi dengan 2, yaitu 90 bagi 2 45. 2-nya tinggal 1. Terus ada lagi 7 sama 7. Jadi kita sederhanakan supaya kita mudah dalam menghitung. Berarti kita dapatkan 11 kali 22 per 45. Hasilnya adalah 242 per 45, yaitu 5,38. Ini untuk A1 dan busur 1. Yang kita gunakan adalah busur satunya. Nanti seperti ini untuk busur 1. Selanjutnya untuk yang busur kedua, sama dengan yang busur 1, cuma beda jari-jarinya. CD-nya adalah akar 27, tapi jari-jarinya adalah 3. Kita substitusikan ke rumusnya. Oke, sama dengan tadi. Triknya itu adalah yang ini pasti sama nilainya. Nah, dari nilai ini pasti sama. Kita dapatkan cos inverse-nya adalah min 9/18. Kita sederhanakan cos inverse min 1/2, yaitu adalah 120 derajat. Alhamdulillah, ini bilangannya bulat, bilangannya tidak koma-koma. Mudah kita mengerjakannya. Setelah itu kita cari apa? Busur yang kedua dengan rumus yang tadi. Kita dapatkan busur yang kedua, alfanya adalah 120. Kita sederhanakan. Jadinya 1 bagi 120, yaitu adalah 3. 3-nya kita coret. Nah, oh iya, kelupaan. Ini pi-nya beda dengan yang tadi. Pi-nya ini 3,14 karena tidak ada kelipatan 7. Maka kita pakai 3,14. 2 kali 3,14 hasilnya adalah 6,28. Ini adalah panjang busur yang kedua. Nah, dari sini pastinya kita sudah tahu berapakah panjang keliling irisan kedua lingkaran. Keliling irisan lingkaran adalah CD1 tambah CD2. CD1 adalah 5,38 dan CD2 adalah 6,28. Maka didapat 11,66. Nah, jadi langkah-langkah tersebut harus kalian pahami, dan lebih paham lagi kalian harus belajar dengan
penerapan soal-soal yang ada. Ingat, kita belajar pasti kita bisa. Jangan ragu untuk mencoba. Terima kasih telah menonton video saya. Sekali lagi ya, jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis. Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.